Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengawasan terhadap etika profesi hukum. Yang pertama, pengertian pengawasan menurut para ahli. Menurut Manulang, pengawasan adalah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya, dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula. Yang kedua, menurut Henry Fayol, pengawasan terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Yang ketiga, menurut Soekarno, pengawasan adalah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan supaya apa yang harus dikerjakan telah diselenggarakan sejalan dengan rencana. Yang kedua, ruang lingkup pengawasan. Setiap organisasi menginginkan supaya apa yang direncanakan akan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Menurut Suwarno, dalam bukunya Asas-Asas Manajemen Sumber Daya Manusia menyebutkan ruang lingkup pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, fase awal. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Pengawasan tengah berjalan. Pengawasan ini dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan membandingkan antara standar dengan hasil kerja, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan akhir merupakan tindakan efektif setelah aktivitas selesai. Tujuan selanjutnya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nindi Dwi Antari, NIM 1021800005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ahmad Adailami. Poin kedua yaitu tentang hukum disiplin sebagai sarana pengawasan. Hukum disiplin yaitu bisa didefinisikan sebagai kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku individu, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam organisasi, maka tindakan disiplin dan hukuman disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap anggota yang kinerjanya di bawah standar atau yang tidak disiplin. Di sini profesi hukum itu ada 5, akan dibahas 5 profesi hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan notaris. Yang pertama yaitu hukum disiplin bagi polisi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menyebutkan pasal 4 itu huruf F menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Kemudian pada pasal 9 berbunyi hukuman disiplin berupa yang pertama teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, dan mutasi yang bersifat demosi. Untuk pasal 13 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan kode etik profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang kode etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan pengemban fungsi pembinaan hukum. Jika terjadi tindak pidana, maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum. Kemudian yang kedua yaitu hukuman disiplin jaksa. Di sini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002. Dalam pasal 2 itu menyebutkan bahwa jaksa diberhentikan
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan yang pertama permintaan sendiri, yang kedua sakit jasmani atau rohani terus-menerus, yang ketiga telah mencapai usia 62 tahun, yang keempat meninggal dunia atau tidak cakap dalam melaksanakan tugas. Kemudian pasal 6 berbunyi, jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan yang pertama dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. Yang keempat, melanggar larangan perangkapan jabatan atau pekerjaan. Yang kelima, melanggar sumpah atau janji jabatan dan yang keenam, melakukan perbuatan tercela. Kemudian pasal 10 ayat 1 itu menjelaskan bahwa jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung dengan alasan. Alasan yang pertama, diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, C, D, E. Kemudian yang kedua dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Yang ketiga yaitu hukuman disiplin bagi hakim. Hukuman disiplin hakim diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam pasal 22 itu disebutkan tentang jenis-jenis sanksi. Yang pertama yaitu sanksi ringan berupa teguran tertulis dan atau tidak dibayarkan tunjangan struktural atau fungsional selama 1 bulan. Yang kedua, sanksi sedang berupa tidak dibayarkan tunjangan struktural atau fungsional selama sekurang-kurangnya 2 bulan dan paling lama 6 bulan. Dan sanksi ketiga yaitu sanksi berat berupa tidak dibayarkan tunjangan struktural atau fungsional selama lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Yang keempat, yaitu hukuman disiplin bagi advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat dan kode etik profesi advokat. Kemudian pada pasal 7 itu dijelaskan mengenai jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa yang pertama teguran tertulis, yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan, yang keempat pemberhentian tetap dari profesinya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kemudian pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Kemudian profesi yang kelima yaitu hukuman disiplin bagi notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada pasal 8 menyebutkan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena yang pertama meninggal dunia, yang kedua telah berumur 65 tahun, yang ketiga permintaan sendiri, yang keempat tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Kemudian pada pasal 9 itu berbunyi notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena yang pertama dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang
kemudian berada di bawah pengampuan, kemudian melakukan perbuatan tercela, dan yang terakhir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. Demikian kesimpulannya bahwa hukuman disiplin itu diberikan agar para profesi hukum itu tidak melanggar terhadap perintah atau pelarangan yang sudah tercantum dalam undang-undang tentang profesi-profesi masing-masing serta kode etiknya. Demikian materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya Rohmah Yuliana. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmah Yuliana. Di sini saya akan menyampaikan poin yang ketiga yang berkaitan dengan pengawasan terhadap profesi hukum. Pengawasan terhadap profesi hukum ini ditunjukkan kepada polisi, jaksa, hakim, advokat, dan juga notaris. Pengawasan terhadap polisi dilakukan oleh Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, yang memiliki unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Kemudian ada Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, yang merupakan lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian ada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan wadah organisasi Polri yang berbentuk divisi yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Kemudian selanjutnya pengawasan terhadap jaksa. Pengawasan ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda di bidang pengawasan dan komisi kejaksaan. Dalam pengawasan Jaksa Agung Muda diatur dalam Kepres nomor 86 tahun 1099, di mana dalam Kepres dan Kepja tersebut disebutkan tentang Jaksa Agung Muda pengawasan. Kemudian komisi kejaksaan tersebut sendiri hadir di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, di mana mereka tidak mampu memberikan atau memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga hadirlah komisi ini yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa. Kemudian pengawasan terhadap hakim dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal itu ada Mahkamah Agung dan Komisi Kehormatan Profesi Hakim. Mahkamah Agung dalam bidang pengawasannya itu meliputi bidang teknik peradilan, bidang administrasi, dan bidang perilaku penjabat peradilan yang meliputi hakim dan penjabat kepanitraan. Sedangkan Komisi Kehormatan Profesi ini memiliki tujuan untuk menegakkan kode etik hakim yang dibentuk oleh IKHI, di mana sifat dari kode etik tersebut mengikat ke dalam terhadap anggotanya. Sedangkan sistem pengawasan eksternal itu dilakukan oleh Komisi Yudisial yang memiliki tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kode etik perilaku hakim, kemudian melakukan verifikasi, klasifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran perilaku kode etik perilaku hakim tersebut, kemudian memutuskan benar atau tidak laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, dan kemudian mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang atau kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan terhadap pengacara. Pengawasan ini sebelum adanya undang-undang advokat itu pengawasan pengacara dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi para advokat, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman. Sedangkan pengawasan tersebut kepada advokat itu sesuai dengan kode etik advokat yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun di pusat. Kemudian untuk pengawasan terhadap notaris itu menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa pengawasan terhadap notaris itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk majelis pengawas. Nah, majelis pengawas ini menggunakan kode etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai bahan pengawas terhadap notaris. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.